Halo semua, Halo, selamat datang di podcast yang penting jadi podcast di mana kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. ya, Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Timothy Vandes Payung dan partner saya. nama saya Nathanael Diwas Gultong. Nah, di sini kita tuh bakal nemenin kalian nih selama beberapa menit ke depan lah untuk membahas topik-topik yang menarik. Nah, di video ini kita bakal bahas apa aja sih? Yang pertama tuh kita akan bahas skill yang kita butuhkan. Lalu kita akan membahas yang kedua, tantangan setelah kita lulus dari kampus. Lalu terakhir kita akan membahas persiapan apa aja sih yang kita perlukan untuk menghadapi dunia kerja gitu. Nah, dari 3 topik ini pasti menarik lah buat kalian, ya nggak Jos? Iya, nah kalau penasaran tonton sampai habis dan jangan lupa makan. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Hari ini kita bakal ngomongin tentang tantangan setelah lulus kuliah yang masih 1,5 tahun ke depan, dan kalian apa saja yang dibutuhkan untuk pekerjaan nantinya. Nah, kita masuk ke topik yang kedua ya, tantangan lulus dari sistem informasi. Nah, menyelesaikan studi di bidang sistem informasi ini sebenarnya tuh adalah pencapaian yang luar biasa ya. Seperti kata orang, lulus itu bukan akhir perjalanan, cuman itu tuh awal dari tantangan baru. Dunia kerja itu membuka banyak peluang, tapi juga penuh dengan persaingan dan tuntutan untuk terus berkembang. Selain itu, ada sih sebenarnya tantangan pribadi yang nggak kalah penting, seperti memilih jalur karir yang akan kita tempuh, membangun jaringan profesional, dan mengasah soft skill. Nah, jadi menurut lu nih Jos, apa sih tantangan terbesar yang bakal dihadapi ketika nanti kita sudah lulus 1,5 tahun ke depan? Menurut gua tantangan terbesar itu ya kayak persaingan kerja. Kita tuh nggak cuma bersaing dengan teman sekelas apa sekampus gitu, tapi kita tuh bersaing juga dengan lulusan dari kampus lain, bahkan dari kampus-kampus luar negeri. Nah, betul banget. Dengan semakin banyak lulusan TI atau SI, apa lu pikir skill yang diajarkan di kampus tuh sebenarnya udah cukup nggak sih untuk menghadapi persaingan nanti? Gue pikir itu nggak cukup sih, karena dunia kerja tuh dituntut nggak sekedar kayak skill atau apa, tapi pengalaman juga. Ya misalnya perusahaan tuh sering cari orang yang udah punya pengalaman kerja atau apa, magang atau gimana gitu ya, atau punya portofolio atau pernah ikut project apa gitu. Nah, gue setuju tuh. Nah, selain itu, tantangan apa lagi menurut lo? Tantangan tuh ya kayak teknologi tuh semakin cepat, bisa berubah kapan aja gitu. Kayak misalnya AI itu selalu update lah, kayak blockchain atau cloud computing berkembang terus, dan kita tuh harus terus belajar supaya nggak ketinggalan teknologi yang ada sekarang ini lah. Nah, iya banget. Soalnya kalau di zaman sekarang, kalau kita nggak bertes ini, bakal kalah saing sih. Nah terus menurut lo tuh, kalau sekarang apa aja sih yang bakal jadi tantangan lulus jurusan kita tuh SI? Kalau menurut gue ya, tantangannya itu tuh sebenarnya nggak main-main, Jos. Yang awalnya tuh gue sendiri pun mengira SI itu awalnya tuh cuma belajar teknologi doang, bikin aplikasi atau coding sederhana lah. Tapi setelah masuk semester berikutnya tuh ternyata lebih dari itu. SI itu perpaduan antara teknologi, bisnis, dan manajemen. Jadi tantangannya nggak cuma soal bisnis saja, tetapi cara kita berpikir secara strategis. Nah setuju sih, gue juga awalnya masuk SI itu cuma kayak coding-coding atau apa, ternyata
harus ada perpaduan hal lain seperti bisnis dan manajemen lain-lain gitu ya. Nah, iya, BTW ngomongin coding nih. Ini juga sering terjadi sih. Sering menimbulkan tantangan terbesar ini. Soalnya kan di sini kan kita kan memang gak harus jadi developer yang super jago nih. Tapi tetap aja kita tuh harus ngerti dasar-dasarnya. Misalnya kita bikin program sederhana, kita tuh harus bisa memahami database-nya, kita paham algoritmanya, kita paham masalahnya, dan nggak semua mahasiswa sini kan punya latar belakangnya. Kayak gue kan nggak punya latar belakang IT nih, jadi pas Iya. belajar tuh ya sering lah kadang-kadang tuh merasa stuck dan minder karena merasa itu kita nggak bisa ngejar gitu. Iya sih, gue juga kadang suka minder atau Pak, karena sayangannya itu anak informatika yang pasti basic codingnya udah kuat banget lah. Tapi tenang aja sih, semua tantangan yang kayak gini tuh pasti dilewatin kok. Kita bisa fokus belajar dan nggak minta bantuan gitu. Jalan S itu nggak cuma soal lulus, tapi juga gimana berkembang jadi orang yang paham teknologi sekaligus punya pemikiran strategis. Ah iya, itu gue setuju banget tuh. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang ketiga ya, yang temanya itu keahlian apa sih yang harus dimiliki. Soalnya kan keahlian ini tuh kan sangat penting ya buat nanti kita kerja gitu. Ini tuh kalian tuh salah satu yang paling penting lah. Nah, jadi langsung aja nih, menurut lu nih Jos, keahlian atau skill apa sih yang paling penting untuk dimiliki seorang fresh graduate nih kayak kita nanti 1,5 tahun ke depannya? Terutama kalian apa yang harus dimiliki bagi lulusan jurusan sistem informasi? Menurut gua salah satu kalian yang paling penting itu adaptasi. Dunia kerja itu khususnya di TI atau teknologi kan selalu berubah cepat ya. Jadi paling penting itu buat kita itu fleksibel, suka siap belajar dan siap beradaptasi lah gitu. Terus selain itu critical thinking juga nggak kalah penting. Di dunia kerja itu kita sering banget menghadapi masalah yang nggak ada solusinya secara langsung gitu. Jadi kemampuan berpikir kita tuh atau menganalisis masalah, mengambil keputusan data dan yang relevan dan membuat keputusan yang baik itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Wah, setuju banget sih gue. Apalagi yang namanya adaptability nih ya, atau adaptasi itu benar-benar paling penting sih menurut gue. Soalnya kan buat fresh graduate nih kayak kita nanti itu bagi kita fresh graduate itu adaptasi itu salah satu skill yang paling penting. Tapi kalau ngomongin pentingnya itu critical thinking juga tentunya nggak kalah penting. Jadi menurut lo tuh gimana sih caranya seseorang bisa melatih critical thinking itu secara efektif? Kalau menurut gue tuh critical thinking bisa dilatih dengan kita tuh banyak bertanya. Misalnya ketika menghadapi sebuah masalah atau apapun tuh jangan langsung cari jawaban, tapi kita coba pikir dulu kenapa masalah itu terjadi, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan apa kemungkinan solusi yang bisa diambil. Jadi saat itu kita harus sering bertanya. Nah, selain itu belajar dari kasus yang juga bisa membantu. Kita bisa baca studi kasus yang ada di industri lain atau coba mensimulasi masalah yang ada di kampus. Nah kalau gitu, kalau dari pengalaman lu sendiri dah, ada nggak momen dimana tuh adaptability lu dan critical thinking lu itu benar-benar diuji? Misalnya kalau ada nih, saat lu ngadepin apaan sih? Ada banyak banget. Jadi masalahnya itu waktu itu saya pernah terlibat di sebuah proyek yang tiba-tiba skopnya itu berubah total di tengah jalan karena kebutuhan
klien itu. Di situ saya benar-benar dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat, sambil tetap menganalisis apa yang harus diubah dari rencana awal. Ini lumayan menantang, tapi dari situ saya belajar pentingnya tetap tenang dan fokus mencari sebuah solusi. Wah, pengalaman yang menarik ya. Kalau dari saya sendiri sih, salah satu kalian yang menurut saya nih wajib banget dimiliki itu adalah problem solving skill. Menurut lo seberapa penting sih problem solving ini, terutama buat para fresh graduate? Menurut gue itu problem solving itu sangat penting karena hampir semua pekerjaan tuh melibatkan penyelesaian masalah. Tapi itu juga tentang menemukan solusi. Itu juga soal gimana kita bisa mengidentifikasi masalah yang sebenarnya. Kadang kita fokus di gejala, padahal masalah utama itu ada di tempat lain. Nah, betul banget sih. Soalnya gue sendiri sih juga sering lihat yang kayak gitu, terutama di dunia kerja ya. Kadang orang itu terburu-buru mau langsung cari solusi tanpa benar-benar memahami masalahnya dulu. Kalau sendiri nih, ada tips nggak sih buat melatih problem solving? Tipsnya itu coba biasakan diri untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Misalnya, kalau ada masalah dalam tim, jangan langsung menyalahkan satu pihak. Coba analisis dulu apa masalah yang ada di tempat lain. Apa faktor komunikasi yang kurang atau mungkin sumber daya yang enggak memadai. Selain itu, latihan lewat studi kasus juga efektif, seperti kasus-kasus bisnis atau teknologi yang relevan dengan bidang kita. Setuju banget sih. Kalau bisa gue tambahin nih, problem solving itu juga bisa dilatih melalui hal-hal sederhana aja di keseharian kita. Misalkan nih, coba kita pikirkanlah cara paling efisien buat menyelesaikan tugas harian atau bagaimana menyelesaikan konflik kecil di suatu organisasi. Dengan begitu kita pasti jadi terbiasa nih bagaimana caranya untuk berpikir kritis. Iya, benar banget. Nah, ngomong-ngomong soal problem solving, gue ini penasaran nih, kalau menurut lu selain problem solving, apalagi keahlian yang sering terpakai tapi sebenarnya penting banget di dunia kerja itu? Selain problem solving ya, kalau menurut gue sih ini nggak kalah penting sih, namanya emotional intelligence. Jadi itu skill yang kayak seberapa mampu lah kita untuk menahan emosi kita gitu, mengatur emosi kita. Soalnya kemampuan buat memahami dan mengelola emosi ini, baik emosi diri maupun orang lain, itu tuh penting banget. Soalnya di dunia kerja ini kita tuh nggak cuma kerja sendiri, tapi juga dengan tim, klien. Jadi kalau kita bisa memahami orang lain, konflik bisa diminimalisir dan kerjasama akan berjalan lebih lancar. Menurut lu sendiri nih, gimana caranya melatih emotional intelligence? Emotional intelligence tuh menurut gue tuh bisa dilatih dengan empati kita, dengan kita coba membiasakan untuk mendengar dulu sebelum memberikan pendapat. Nah, selain itu refleksi diri juga penting. Misalnya setelah menghadapi sesuatu sulit, tanyakan ke diri sendiri, bagaimana saya merespon diri, apakah saya sudah cukup memahami sudut pandang orang lain. Iya sih, keren banget sih insight-nya. Nah, terakhir ini kalau ada misalkan nih teman-teman yang baru lulus atau kita misalkan baru mau lulus nih dan masih kurang percaya diri dengan kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan supaya kita itu lebih siap menghadapi dunia kerja nantinya? Kalau dari itu, langkah pertama, kenali kekuatan diri gitu, kayak skill kita apa, batasan kita apa. Terus kadang kita
jangan terlalu fokus ke kelemahan gitu. Jangan sampai lupa kalau kita itu juga punya kelebihan. Selain itu jangan takut buat belajar hal baru. Dunia kerja itu tempat kita terus berkembang, jadi apa-apa kalau belum merasa 100% siap, selain itu cari mentor atau komunitas yang bisa mendukung perjalanan kita. Wah, gila, tipsnya keren banget sih. Mungkin kalau dari tambahan gue nih, jangan lupa untuk mengambil langkah kecil. Misalkan kita ikut magang, kampus merdeka, freelance, atau project kecil-kecilan lah. Soalnya pengalaman itu nantinya yang akan membuat kita lebih percaya diri dan kita lebih paham akan dunia kerja yang sebenarnya. Oke, terima kasih pendengar jelas atas diskusinya hari ini. Sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang cukup penting nih. Karena sekarang kita mau masuk ke topik yang membahas langkah-langkah persiapan lanjutan. Nah, setelah seseorang memiliki sebuah keahlian yang sudah kita bahas di topik tadi, menurut lu nih Jos, apa sih langkah yang pertama yang harus kita yang ingin menjadi fresh graduate lakukan supaya menjadi lebih siap untuk menghadapi dunia kerja nantinya? Menurut gue itu langkah pertama yang diperkuat tuh portofolio di dunia kerja, apalagi bidang teknologi atau sistem informasi. Penting banget punya sesuatu yang bisa menunjukkan kalian kita. Contohnya kayak proyek kuliah, magang, atau proyek-proyek pribadi yang menunjukkan hasil kerja yang nyata kita. Menurut kamu gimana? Ada nggak langkah yang lain yang bisa dibilang sama pentingnya dengan saya yang sebutkan tadi? Ngomongin langkah-langkahnya, pertama gue setuju sih soal portofolio itu. Tapi kalau bisa gue tambahin nih, menurut gue networking pun juga gak kalah penting ya. Soalnya banyak nih peluang-peluang kerja itu yang gak muncul di lowongan biasa, tapi datang dari koneksi kan, kayak teman kuliah, saudara, atau yang lain lah. Cuman kadang cuma dari ngobrol santai aja dengan seseorang nih, misalkan di acara seminar, job fair, atau magang, bisa juga kita tuh bisa mendapatkan informasi yang gak terduga. Misalkan kita tiba-tiba diundang, nggak diundang sih, maksudnya kita tiba-tiba kayak ditanyain lah, mau nggak kita gini atau enggak, kayak istilahnya kayak dikasih loker lah. Nah, kalau menurut lu nih, gimana sih cara memulai networking buat orang yang pemalu? Kayak gue kan misalkan agak susah nih ngomong orang nih, gimana tuh? Benar banget, networking itu penting banget ya. Kalau buat yang pemalu itu gue saranin mulai dari lingkaran terdekat dulu, kayak teman seangkatan, apa tongkrongan, apa dosen atau mentor yang kita kenal baik gitu. Mulai dari obrolan ringan dulu, kayak ngomongin bercanda gitu lah, terus nggak usah langsung serius soal kerjaan. Nah, kalau lu sendiri biasanya cara apa yang paling efektif buat memperluas koneksi? Biasanya sih kalau gue itu ya bisa dimulai dari bermain media sosial yang profesional ya, seperti LinkedIn, karena gue komen di postingan yang menarik atau kirim pesan singkat untuk kenalan. Awalnya emang canggung sih, tapi lama-lama terbiasa kok. Selain itu ada event offline, saya suka bawa kartu nama lah, gue suka bawa kartu nama, jadi bisa langsung tukar kontak nih sama yang mau gue kenalan gitu. Kalau menurut lo nih, penting gak sih punya kartu nama, apalagi di era digital sekarang? Kalau menurut gue itu kartu nama itu masih relevan, apalagi kalau kita sering hadir di acara-acara tatap muka atau offline gitu. Tapi jangan lupa juga buat memperbarui profil
LinkedIn atau portofolio online, karena yang biasanya langsung dicek itu sama kenalan kita tuh biasanya itu. Kalau lu sendiri tuh lebih sering pakai kartu nama atau langsung kasih link portofolio online apa gimana? Kalau untuk sekarang sih gua lebih sering kasih link portofolionya sih. Tapi kalau kayak acara-acara formal gitu, biasanya gue pakai kartu nama tuh tetap gue bawa lah sebagai cadangan. Nah, ngomongin portofolio nih, menurut lo tuh kalau misalkan fokus kita tuh membuat proyek besar yang rumit, ada nggak sih? Bukan ada nggak sih kayak menurut lo tuh lebih bagus tuh kita membuat proyek besar atau proyek yang kecil gitu, asal rapi? Menurut gue tuh proyek kecil yang rapi itu lebih bagus lah, karena proyek kecil biasanya lebih cepat selesai dan dapat lebih difokusin gitu. Kalau proyek besar tapi nggak selesai kan malah kayak jadi nggak ada yang bisa ditunjukin gitu. Tapi tetap pastiin proyek kecil itu punya nilai tambah yang relevan dengan bidang yang kita tuju. Kalau lu gimana? Apa biasanya ada strategi apa gitu yang khusus saat memilih proyek untuk ditampilkan? Kalau gue sih iya sih, gue setuju banget. Tapi biasanya gue tuh memilih project yang spesifik dengan bidang pekerjaan yang pengen gue lamar. Misalnya kalau gue pengen lamar nih di posisi data analis, gue akan tunjukkan proyek analisis data dengan visualisasi yang menarik. Tapi kalau gue melamar sebagai posisi developer nih, gue akan fokus ke aplikasi atau fitur yang gue kembangkan. Jadi intinya itu sesuaikan aja lah sama apa yang mau lu lamar gitu. Kalau menurut lu tuh lebih baik fokus mendalami spesialisasi atau mempelajari banyak hal sekaligus gitu? Kalau gue tuh lebih setuju mulai dari spesialisasi dulu. Dengan begitu kita tuh punya keahlian utama yang bisa diandalin gitu, tapi punya sedikit basic atau pengetahuan di bidang lain juga penting buat mendukung pekerjaan utama kita. Contohnya kayak kalau misalnya spesialis di coding, gak ada salahnya belajar dasar-dasar IU atau UX, desain atau manajemen proyek. Kalau lu sendiri biasanya lebih fokus ke satu bidang atau coba ekspor banyak bidang gitu? Kalau gue tuh awalnya tuh pengen fokus di satu bidang dulu, tapi lama-lama gue mencoba eksplor bidang lain untuk mendukung pekerjaan utama gitu. Jadi kayak gue belajar bidang lain itu untuk mensupport yang utama gitu. Jadi misalkan nih, gue dulu lebih banyak belajar coding, tapi sekarang gue mulai belajar sedikit tentang manajemen waktu, komunikasi dalam tim, bisnis, dan lain-lain. Karena ternyata keahlian teknis itu tuh nggak cukup sih kalau kita nggak bisa bekerja sama. Kalau menurut lo tuh bagaimana sih cara terbaik buat mengasah kalian kolaborasi? Salah satu cara yang terbaik itu dengan sering ikut proyek kelompok, entah itu di kampus atau magang atau komunitas lain gitu. Dari situ kita bisa belajar gimana cara berkomunikasi, mengatasi konflik, dan membagi tugas dengan adil dan rata gitu. Kalau menurut lo, kolaborasi lebih penting di tahap awal karir atau sepanjang perjalanan saat di profesional? Kalau menurut gue ya, kolaborasi itu atau collab itu penting panjang perjalanan kita profesional. Karena di tahap awal tuh kita benar-benar belajar yang mana dasar-dasarnya, seperti kita berbagi ide, mendengarkan orang lain. Tapi semakin nantinya kita akan jadi senior, tentunya kita justru dituntut untuk memimpin tim. Jadi kemampuan kolaborasi harus terus berkembang.
Nah, ngomongin soal perkembangan karir nih, ada nggak sih cara biar kita tuh nggak stuck di zona nyaman? Ada. Cara terbaik itu adalah dengan menantang diri sendiri. Kayak misalnya ambil proyek yang ada di luar kalian utama gitu kita, atau coba pelajari teknologi baru yang sedang tren gitu. Jangan takut gagal, karena dari situ justru kita belajar hal baru. Terus kalau lu sendiri pernah nggak merasa stuck, atau gimana cara lu keluar dari situasi itu? Kalau ngomongin stuck sih pernah banget sih. Biasanya tuh gue merasa stuck itu saat rutinitasnya tuh terlalu monoton gitu. Misalkan bangun pagi belajar, baru besoknya kayak gitu juga, itu pasti stuck sih. Mungkin cara mengatasi itu gue mencoba hal baru. Misalkan gue ikut pelatihan, baca buku tentang pengembangan diri, berdiskusi dengan orang yang punya perspektif berbeda atau pandangan berbeda gitu. Soalnya itu tuh bisa banget membuka pikiran gue gitu. Mungkin yang terakhir nih, apa sih yang harus diingat seseorang yang baru mulai terjun ke dunia kerja supaya nggak gampang menyerah? Ada tipsnya nggak? Ada. Yang paling penting itu percaya diri sendiri dan percaya pada proses. Nah, setiap orang itu ada waktu dan jalannya masing-masing. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Nikmati setiap prosesnya, langkahnya, dan jadi itu kegagalan itu sebagai pelajaran, bukan hambatan. Kalau menurut lu, apa yang paling penting untuk diingat? Buat gue sih setuju banget sih yang lu bilang tadi. Setiap orang itu punya waktu dan jalan masing-masing. Ya intinya tuh jangan lupa untuk bersyukur lah ya. Karena terkadang tuh kita tuh terfokus sama apa yang belum kita capai gitu, atau yang belum kita bisa, sampai kita nggak menghargai apa yang sudah kita miliki gitu. Jadi dengan bersyukur tuh kita tentunya bisa lebih termotivasi dan optimis menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Nah, setuju banget tuh. Bersyukur itu kunci biar kita tetap positif. Ya, semoga diskusi ini bisa membuat teman-teman yang mendengarkan yang sedang mempersiapkan diri masuk dunia kerja itu dapat tercerahkan lah. Wah, nggak berasa ya, podcast yang penting jadi nih malam ini tuh sudah sampai di penghujung acara lah. Ya banyak banget sih hal-hal yang berharga, kayak pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan hari ini gitu. Mulai dari pentingnya keahlian seperti problem solving, communication skill, langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan untuk menghadapi dunia kerja, hingga bagaimana cara agar kita tuh terus grow up gitu, berkembang dan menghadapi dunia kerja dengan percaya diri. Nah, benar banget. Gue juga senang banget bisa berbagi di sini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi itu bisa dapat manfaat lah buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Ingat, proses itu penting. Jadi jangan takut untuk mencoba dan belajar dari setiap pengalaman. Iya, betul banget. Dan buat teman-teman nih, atau yang mungkin masa kurang percaya diri atau bingung mulai dari mana, jangan khawatir, karena setiap langkah kecil itu yang kita ambil itu pasti berarti. Karena pepatah tuh, gue pernah dengar nih, ada pepatah, perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah pertama. Nah, dan jangan lupa juga untuk kita tuh bangun support system, entah itu dari teman, mentor, atau keluarga kita sendiri. Punya orang-orang yang mendukung kita itu bisa membantu banget, terutama saat menghadapi berbagai tantangan. Setuju banget. Oke, terima kasih banyak kepada partner gue, Nathanael Joas, atas waktunya dan pengetahuannya yang luar biasa. Semoga podcast kita malam ini bisa menjadi motivasi baru buat teman-teman semua. Nah, terima kasih juga untuk host kita ini, Timothy, sudah membantu diskusi ini dengan sangat baik. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah ikut mendengarkan. Semangat terus untuk berjalan karir kalian.
Oke, dengan ini kita akhiri ya diskusi kita hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar, terus mencoba, dan percaya dengan diri sendiri. Sampai jumpa.